Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Putriani, NIM 85663153 dari Pokjar Pagar Alam, akan mensimulasikan praktek mengajar pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bisa belajar seperti biasa dalam keadaan sehat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Anak-anak, di sini Umi akan menjelaskan beberapa hal. Mungkin kalian akan bertanya-tanya kenapa antara kelas 3 dan kelas 5 itu kok digabung, ya? Kenapa kelas kamu ini digabung? Oleh karena tadi Umi Epriani lagi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau izin untuk pulang. Jadi tidak apa nak ya, kita belajarnya kelasnya digabung ya. Kalau tempatnya biar sempit, asalkan hati dan pikiran kita yang luas. Jadi dasar bingung, Umi gimana sih belajarnya kalau seandainya kita kelasnya digabung. Nah, di sini Umi akan menyampaikan beberapa peraturan. Berhubung kita ada 2 kelas, jadi Umi bakalan bergantian cara mengajarnya. Nanti Umi akan mengajarkan di kelas 3 terlebih dahulu. Kemudian setelah Umi menjelaskan di kelas 3, Umi akan menjelaskan materi pelajaran di kelas 5. Tapi sebelum Umi menyampaikan pembelajaran hari ini, apakah dari kelas 3 ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, yang untuk kelas 5, apakah ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu supaya selama pembelajaran kita lancar dan sukses. Kamu bisa menerima ilmunya dengan mudah. Oke, siapa yang ingin memimpin doa? Kelas 3 atau kelas? Oh, silakan. Kelas 3. Itu lihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sistematika pengajaran Umi di dalam kelas rangkap ini, kelas gabungan ini, nanti ketika Umi sedang menyampaikan pembelajaran di kelas 3, mohon untuk kelas 5 jangan bersuara ya nak ya. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan, nanti pas sesi materi di kelas 5 silahkan bertanya. Tetapi ketika Umi lagi menjelaskan di kelas 3, tolong untuk diam dulu sebentar, pelajarilah secara sendiri-sendiri dulu ya. Sebelum Umi masuk ke kelas 3, kelas 5 kameramen dulu bukunya halaman 14. Kamu lihat di situ, itu ada gambar apel. Nanti ketika Umi sudah menjelaskan dari kelas 3, Umi bakalan tanya itu cerita tentang apa ya. Baiklah, untuk kelas 3 di sini kita mempelajari tentang pelajaran bahasa Indonesia, tentang membuat karangan. Siapa di sini yang ketika dia pulang sekolah sering bercerita? Misalnya bercerita kepada ibunya, ibu kami tadi di sekolah ini, ibu kami tadi di sekolah bermain. Siapa yang sering bercerita dengan ibunya? Atau dengan siapa, dengan yang dengan kawannya, misalnya di sekolah. Oke, you see. Biasanya kalau sering cerita itu ceritanya dari apanya dulu? Dari awal misalnya misalkan kamu datang ke sekolah kan ya, datang ke sekolah kamu apa itu misalnya ketika bel berbunyi apa kan, baris di depan kelas. Oke, yang kamu berdoa sebelum belajar, makan bersama ketika istirahat, terus sebelum pulang. biasanya kan
tadi di sekolah belajar, ketika bel berbunyi kami semua berbaris di depan kelas. Itu kami membaca entah itu surat pendek kan, atau kami misalnya kami membaca hadis di depan kelas. Sesudah kami berbaris tadi Bu, kami kan ini sholat duha terlebih dahulu. Nah sudah sholat duha baru kami kembali ke kelas kami Bu. Di kelas kami sebelum belajar itu kami berdoa dulu disuruh uminya. Untuk apa? Biar ilmunya bisa berkah. Terus Ibu sudah ini pas istirahat kami makan bersama dengan kawan-kawan yang lain. Sudah itu kami pulang, tapi sebelum pulang kami sholat zuhur bersama dulu. Nah, karangan cerita-cerita itu bisa kamu ungkapkan dalam sebuah tulisan. Cerita dalam tulisan itulah yang disebut dengan sebuah karangan. Karangan tadi dengan kerangka-kerangkanya yang secara garis besarnya tadi bisa kamu jabarkan lebih banyak lagi. Di situ coba kamu lihat halaman 15. Coba kamu lihat halaman 15. Kamu lihat ada kerangka karangan yang itu berbentuk dari gambar, tapi di bawahnya juga disebutkan juga kerangkanya. Yang pertama misalnya itu membaca doa naik kendaraan, terus itu ada yang lainnya lagi. Nanti kamu kembangkan dari kerangka ini menjadi sebuah cerita. Kemarin siapa yang ikut outing kelas kemarin? Oke, nah dari outing kelas kalian juga sebutkan pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar dari banjir. Oke, nanti setelah Umi selesai dari kelas 3, Umi akan meminta salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kamu ya. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan ketika Umi kembali mengajar di kelas 5. Untuk sementara Umi akan kembali ke kelas 3. Oke, untuk kelas 3 apakah sudah selesai membuat membuat ceritanya? Ada membuat karangannya dari kerangka-kerangka yang Umi berikan tadi. Sudah? Ya, sudah. Oke, kalau sudah boleh untuk maju ke depan menceritakan hasil dari perkembangan kamu mengembangkan kerangka karangan tersebut. Silakan maju. Oke, silakan Miranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan karangan yang berjudul tentang wisata ke Gunung Dempo. Sebelum menyambut bulan suci Ramadan, biasanya kami di sekolah mengadakan outing kelas. Nah, pada hari ini kami akan pergi ke gunung. Sebelum berangkat, kami berdoa terlebih dahulu supaya kami bisa dilindungi selama perjalanan. Sesampainya di gunung, kami sholat duha bersama di Masjid Agung Gunung. Setelah itu, kami berfoto-foto di depan Masjid Agung. Selanjutnya, kami pergi melihat rusa dan memberi makan wortel untuk rusa. Hari sudah siang, kami pun makan bersama. Sebelum pulang, kami menyempatkan berfoto bersama lagi di salah satu ikon Gunung Dempo, yaitu tangga 2000. Setelah puas bermain-main, kami melihat pemandangan yang begitu indah. Akhirnya kami pulang dengan rasa yang bahagia. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Miranti. Sekarang terima kasih untuk Miranti karena sudah menyampaikan ceritanya yang berdasarkan kerangka yang sudah Umi berikan. Jadi untuk sebuah karangan itu atau sebuah cerita, misalnya kamu menuliskan pengalaman, tidak hanya cukup dengan diceritakan, tetapi juga bisa diungkapkan dengan sebuah tulisan. Oke, selanjutnya untuk kelas 5, silakan yang ingin menyampaikan presentasinya hasil diskusi dari kelompoknya tentang bencana banjir.
Banjir karena sebab alami antara lain ada curah hujan, pengaruh fisiografis, erosi atau sedimentasi. Faktor yang diakibatkan oleh manusia antara lain: 1. Kondisi di daerah pengaliran sungai karena aktivitas manusia. 2. Wilayah kumuh, pembuangan sampah ke sungai. 3. Perencanaan sistem pengendali banjir yang tidak tepat. Pencegahannya: 1. Selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membuat saluran air yang baik. 3. Memperbanyak lahan penyerapan air. Keempat, tidak membangun perumahan di tepi sungai. 5. Reboisasi tanaman khususnya yang dapat menyerap air. Dan yang terakhir, buat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Oke, terima kasih kepada Sani. Kita kasih tepuk keren dulu untuk kita semua. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Itulah hasil diskusi atau presentasi dari salah satu kelompok kelas 5 tentang bagaimana terjadinya sebuah bencana alam. Kemudian mereka juga menjelaskan bagaimana cara-cara pencegahan supaya bencana alam yang terjadi akibat ulah manusia itu bisa dicegah. Oke, untuk selanjutnya mungkin sampai di sini saja yang bisa Umi ajarkan. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan datangi Umi di kantor. Silakan bertanya, nanti Umi akan menjelaskan kembali. Berhubung hari sudah siang, sebelum pulang kita nyanyi dulu. Kita ice breaking dulu. Boleh? Boleh. Oke. Mungkin di sini kamu sudah sering mendengar ataupun sudah sering bernyanyi sebelum pulang. Siapa yang di sini yang pernah atau yang sering mendengar lagu satu jari kiri, Kanan. kanan? Apa terbalik dari gimana itu? Terbalik, Bu. Terbalik. Oke, berarti masih ada yang fokus atas kesalahan ini ya. Ya, Bu. Bisa nyanyinya? Bisa. Biar kita pulang dengan masih rasa Semangat. Oke, 1, 2, 3. Satu jari